Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama kita berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Kami boleh mengikuti doa pagi secara online. Bapa, berkati setiap kami akan naikkan pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, haleluya. Kami menyembah, kami memuji Kau Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Ya la 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 basi. Syakara ramaya la 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 la. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa
yara la 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 masih syara la rama yara la rama yara la 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 bu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuat kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudara, Bapak Ibu dimanapun berada, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang antara kebahagiaan dunia dan kebahagiaan surga. Sekali lagi, sharing firman Tuhan pada pagi hari ini antara kebahagiaan dunia dan kebahagiaan surga. Tidak dipungkiri lagi bahwa kita sebagai manusia dipastikan menginginkan kebahagiaan, termasuk diri saya. Kita masih di dunia ini tentu juga merindukan, menginginkan, memimpikan kebahagiaan dunia. Bukan hal di dunia saja, tetapi di akhir nanti kita juga merindukan akan kebahagiaan. Nah, saudara, pada pagi hari ini bagaimana kebahagiaan dunia dan kebahagiaan surga? Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian adalah kebahagiaan yang seperti apa yang kita rindukan, yang kita inginkan dalam setiap kehidupan kita. Tentu kepada setiap orang percaya. Sekali lagi tidak dipungkiri, kita pun sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang mengiring kepada Tuhan, selama masih hidup di dunia ini merindukan kehidupan yang damai sejahtera, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kebahagiaan yang sejati yang terus ada di dalam setiap kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga besar kita, bahkan di dalam setiap diri manusia. Apakah kita hanya mengejar kebahagiaan dunia, sementara kebahagiaan dunia itu hanya sementara, terbatas? Atau kebahagiaan yang dari surga, yang bersifat abadi, kekal adanya? Tentu kita merindukan sebagai orang-orang percaya. Kebahagiaan dunia juga merindukan, tetapi kebahagiaan yang di akhir nanti juga kita impikan, kita rindukan. Nah, hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan antara kebahagiaan dunia dan kebahagiaan surga, agar kita mengerti dan memahami sebagai umat percaya. Jangan sampai kita hanya mengejar kebahagiaan dunia, justru kita tidak peduli dengan kebahagiaan yang pada akhirnya, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang kekal adanya. Kita memang perlu kebahagiaan di dunia, karena sesungguhnya kita masih ada di dunia ini. Tetapi ada hal yang lebih penting yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya, yaitu kebahagiaan surga, kebahagiaan yang diimpi-impikan kita sebagai orang percaya. Dua hal yang saya sampaikan pada pagi hari. Yang pertama adalah kebahagiaan dunia itu bersifat sementara. Di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21, janganlah kita mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Amin. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Bukan tidak penting harta di dunia ini. Selama kita masih hidup di dunia, memerlukan uang, memerlukan rumah, memerlukan fasilitas yang ada. Itu tidak salah.
Kita tahu Abraham adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Hartanya melimpah-limpah. Tidak ada salahnya kita sebagai orang percaya merindukan, memimpikan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi hal yang harus diingat, bagaimana kita juga bisa mengumpulkan harta di surga. Banyak orang menilai bahwa ketika memiliki uang, harta, jabatan, popularitas, atau hal-hal dunia itu bisa membawa kebahagiaan. Akan tetapi semua itu akan sementara. Semua itu hanya sesaat. Semua itu akan hilang. Di saat kita dipanggil oleh Tuhan, di saat kita sudah tidak ada di dunia ini. Karena sesungguhnya kewargaan kita ini bukan di dunia, tetapi kewargaan kita adalah di surga. Namun jika kita hanya memperhatikan hal-hal yang di duniawi, keuangan, harta benda, jabatan, dan popularitas, maka itu yang salah di hadapan Tuhan. Tetapi mari bersama-sama kejarlah, carilah perkara-perkara di atas, yaitu perkara-perkara surga yang bisa membawa kehidupan kita bahagia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini, kejarlah segala sesuatu yang abadi, yang kekal, yaitu hal-hal kerajaan surga. Harta-harta di surga itu yang membawa kebahagiaan. Namun demikian, mari bersama-sama terus pandang ke depan, pandang Tuhan. Biarlah Tuhan terus berperkara atas setiap kehidupan kita, menuntun perjalanan kita, membimbing akan setiap hidup kita, sehingga langkah dan perjalanan kehidupan kita itu benar di mata Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kebahagiaan surga itu adalah kekal adanya. Kebahagiaan surga itu adalah abadi. Di dalam Mazmur 16 ayat 11 berkata demikian, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan surga adalah kebahagiaan bukan hanya sesaat. Kebahagiaan surga bukan kebahagiaan yang semu, tetapi kebahagiaan di surga adalah kebahagiaan yang abadi dan kekal adanya. Di sanalah kebahagiaan yang sesungguhnya, tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada keluh kesah, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis atau duka cita. Lah inilah gambaran sekilas tentang bagaimana kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan surga. Pagi hari ini suara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu dimanapun berada, pendengar doa pagi ini, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar kita boleh mengerti sesungguhnya bagaimana kebahagiaan yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Mencari kebahagiaan di dunia itu penting, tetapi lebih daripada itu, mari bersama-sama carilah perkara-perkara di atas. Carilah perkara-perkara di surga. Tuhan yang memberikan sukacita yang terus melimpah dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkampungan atau ratap tangis atau duka cita. Amin. Mari berbahagialah setiap orang yang mendengarkan akan perkataan-perkataan firman Tuhan dan melakukan. Teruslah sebelum pada pagi hari ini kita akan melakukan tugas dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Saya ajak untuk merenungkan. Carilah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang dari surga, ya datangnya daripada Tuhan. Amin. Kiranya sharing firman Tuhan atau renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.